Cerita akan Mang Ripan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Terjerat Nafsu Kembaran Suami, di mana cerita ini ditulis oleh Jasmine Pramestia. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Andin membeku. Dia merasakan tangan kecil memegangi kakinya dengan sangat erat. Lagi-lagi, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Padahal perempuan berambut pendek itu penasaran dengan siapa Eva sedang berbicara. Lalu kenapa cengkeraman tangan dingin itu sangat erat sekali, hingga kuku-kukunya yang tajam menusuk betisnya. Sebenarnya siapakah dia? Kan aku udah bilang, kamu jangan mengganggunya. Dan setelah berucap seperti itu, Eva justru berteriak dengan kencang. Jeritan Eva melengking nyaring memekakkan telinga dan diiringi dengan angin yang bertiup sangat kencang. Andin tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi dengan Eva. Perempuan 25 tahun itu juga mendengar suara kursi ditarik dan bergesekan dengan lantai, lalu kemudian terhempas ke dinding. Suaranya terbentur sangat keras. Eva, kamu kenapa nak? Eva, ada apa? Andin berteriak tetapi sia-sia saja. Suaranya hanya tertahan di rongga tenggorokannya. Bergerak sulit, apalagi berbicara. Suasana di dalam kamar Eva mendadak menjadi panas. Padahal sebelumnya dingin seperti terperangkap di dalam badai salju. Di luar sana cakrawala bekasi menghitam. Sepertinya akan turun hujan yang sangat deras. Suara gemuruh guntur terdengar saling bersaut-sautan. Kemarahannya terus menyelimuti langit yang gelap. Angin berembus kencang menyambar pepohonan dan juga tirai-tirai jendela. Semakin mencekam kala mendengar teriakan dari Eva yang begitu mengiris hati. Andin berusaha membuka belenggu yang mengikat tubuhnya. Bersusah payah hingga keringat dingin membanjirinya. Ini pertama kalinya dalam hidup Andin. Perempuan berkulit putih bersih itu berdoa di dalam hati agar Tuhan menolongnya dan agar dia juga bisa menolong putrinya. Mama, teriak Eva pilu. Astaga, Eva, tubuh Andin kemudian bisa digerakkan. Syukurlah, Andin kemudian bergegas menolong Eva yang meringis kesakitan. Eva terluka di bagian siku, mengeluarkan darah segar. Andin pun memeluknya dan ingin membawanya keluar dari kamar. Akan tetapi, ranjang tempat tidur Eva bergetar kencang. Andin dan Eva ketakutan, keduanya pun berpelukan. Andin beranjak dan menggeser tubuhnya menuju pintu. Berusaha menggapai gerendel pintu, tetapi sulit dijangkau. Tubuhnya kaku dan lemas, pun sama dengan Eva. Dia malah kelihatan sangat syok sekali. Mas. Andin memutar gerendel pintu dengan brutal. Satu tangannya menggenggam erat lengan putrinya. Andin pun kemudian berteriak pasrah memanggil suaminya yang entah ada di mana. Dia berharap jika suaminya sudah pulang. Namun ranjang malah semakin bergetar kencang, diikuti riak tirai yang bergoyang-goyang tertiup angin. Andin dan Eva menangis, tubuh mereka gemetaran, keringat sebesar biji jagung bergelantung di pelipis si Andin. Perih saat butiran bening itu mengenai matanya, semakin diusap semakin mengalir. Mama, jerit Eva panjang. Andin terkejut saat ada tangan pucat menarik kaki putrinya. Jangan ganggu anakku. Andin menarik Eva semakin kencang, dia pun kemudian memeluk Eva. Tiba-tiba terdengar suara pintu yang digedor nyaring dari luar. Andin yakin itu pasti Berlin yang sudah datang. Mas, tolong mas. Dan tiba-tiba pintu pun terdobrak. Andin dan Eva terpental ke belakang dan pintu terbuka lebar. Seseorang berdiri di depan pintu. Lalu angin yang tadinya mengamuk hebat kini reda dengan sendirinya seperti tidak terjadi apa-apa. Mas, teriak Andin girang. Dia bergegas memeluk pria berbaju kemeja putih itu. Eva hanya berdiri saat melihat aksi Andin. Sayang, sini ada papa, kata Andin sambil menarik tangan si Eva. Andin heran sekaligus bercampur bingung dengan putrinya yang ketakutan. Seharusnya dia senang karena sudah ada yang melindungi mereka. Syukurlah ada kamu mas, aku dan Eva tadi. Tidak apa-apa, sambar Berlin memotong kalimatnya. Andin dan Eva saling melirik. Tumben kamu pulang jam segini mas. Bukannya menjawab, Berlin hanya melemparkan senyum saja.
Ekspresi lelaki 35 tahun itu penuh misteri, diam dan dingin. Aku capek. Kalimat singkat itu terlontar begitu saja dari mulut Berlin. Andin menuntun tangan Eva menuju ke kamar lantai 2. Tetapi, maaf, kamu di kamarmu saja. Andin melotot lebar. Tidak biasanya dia melarang Eva dengan sikap yang getus. Tapi mas, Eva, aku hanya ingin kita berdua saja. Tidak apa-apa kok ma, Eva di kamar Eva aja. Eva menepis genggaman tangan Andin. Masih dalam keadaan bingung, Andin dituntun Berlin setengah diseretnya menuju ke kamar lantai 2. Andin merasa syok, tidak bisa berkata apa-apa. Dia menoleh ke belakang memandangi putrinya, ingin menolak ajakan Berlin. Namun anehnya Andin tidak bisa melakukannya. Pegangan tangan lelaki itu terasa sangat dingin, dan sudah beberapa malam ini suhu tubuh Berlin sedingin es batu. Keduanya hening dalam kebisuan. Andin hanyut dalam pikirannya. Dia berpikir mengapa suaminya bersikap dingin terhadap putri mereka. Padahal Andin sudah paham sekali bagaimana sikap suaminya. Lelaki itu hanya bersikap cuek jika dengannya saja, tetapi tidak dengan Eva. Namun hari ini dia melihat dengan kedua mata kepalanya sendiri. Tidak ada pelukan hangat dari Berlin untuk Eva. Andin pun merasa bingung. Di dalam kamar luas ini, di atas primbed ranjang besi mewah kekuning-kuningan emas, Andin duduk terpaku menatap Berlin yang sedang membelakanginya. Begitu cepat Andin melupakan kejadian di kamar putrinya barusan, seperti mimpi di siang bolong. Kamu bagaimana hari ini? Tanya Berlin. Dia berbalik ke arah Andin. Aku baik mas. Andin mendadak gugup, apalagi Berlin berjalan menghampirinya sambil mendekatkan wajahnya. Kini mereka saling memandang dengan jarak yang dekat. Andin pun merasa canggung. Dia kesulitan menelan ludahnya. Tatapan suaminya membuat Andin mati kutu. Kamu cantik hari ini. Berlin mengusap bibir Andin dengan ujung jempolnya. Andin seperti dihipnotis, bergerak tak mampu. Berkedip pun rasanya sayang untuk melewatinya. Syaraf-syarafnya menjadi kaku. Kamu kenapa mas? Apa ada yang salah dengan dirimu? Ucap Andin bergetar. Sementara itu, Berlin tidak menjawab. Dia mendekatkan wajahnya lebih dekat lagi dengan wajah cantik Andin, membelai setiap inci wajah cantik istrinya. Satu kecupan mendarat di kening Andin, satu kecupan mendarat di pipi putih seputih susu itu. Andin pun hanya terdiam. Terdengar ke telinga Andin, napas Berlin yang memburu dan menggebu, membuat bulu-bulu halus Andin merinding. Degup jantungnya berdetak kencang, berirama tak beraturan mengikuti napas lelaki yang tengah mencumbunya itu. Maaf mas, Andin menolak kala tangan Berlin mulai menggagahi tubuhnya. Aku sedang datang bulan mas. Andin bangkit dari tempat duduknya. Dia sengaja menghindar, takut hanyut dalam buayan. Memang sudah lama sekali dia tidak disentuh. Pastinya ada gelora hasrat yang memuncak. Berlin duduk di atas kasur sambil memandangi Andin. Tatapan penuh gairah, tetapi dia harus menahannya. Lelaki hidung mancung itu pun memahami situasi istrinya. Oh iya mas, aku boleh tanya sesuatu? Andin kembali ke posisinya. Dia duduk di bibir tempat tidur. Mas ini sekarang kerja di mana? Kenapa aku tidak melihat kapan pergi dan kapan pulangnya? Kamu tidak perlu tahu. Aku bekerja untuk kamu dan juga untuk anak kita. Hanya satu kalimat penjelasan yang meluncur dari lelaki berjambang tipis itu. Menjabat sebagai apa mas? Tanya Andin terus menyelidik. Suara azan Isya pun berkumandang. Berlin berjingkat kaget dan bergegas berdiri. Aku capek, aku mau mandi dulu. Berlin pun beranjak pergi ke kamar mandi, meninggalkan Andin yang masih menunggu jawaban suaminya. Andin mendesah panjang. Dia berjalan ke arah lemari pakaian. Hati membenci suaminya, tetapi bentuk perhatiannya masih dia limpahkan pada suaminya. Dengan cekatan tangan Andin pun memilih beberapa pakaian untuk Berlin pakai. Mas, kamu masih berhutang penjelasan padaku. Gumam Andin sendiri. Andin pun duduk terdiam sambil menunggu Berlin selesai mandi. Dia menggigit ujung bibirnya gelisah. Jari-jarinya menari di pelipis. Dia merasa pening. Mas, panggil Andin. Sudah lama Berlin berada di kamar mandi, namun lelaki itu tidak kunjung keluar. Akhirnya karena tak ada jawaban,
Handin pun memutuskan pergi ke kamar Eva untuk melihat keadaan putrinya. Bergegas dia keluar dan menutup pintu kamar. Satu persatu langkah kaki perempuan berambut pendek itu menaiki anak tangga dengan hati-hati. Kedua matanya selalu berpendar mengawasi sekeliling. Suasana bila malam tiba terasa sangat mencekam. "Eva," kata Andin sambil mengetuk pintu kamar putrinya. "Bukain nak, ini mama." Andin mendekatkan daun telinganya ke pintu. Hening tidak ada jawaban. 3 kali ketukan tak kunjung dibukakan. Andin kemudian berdiri sesaat sambil celingukan ke kanan dan ke kiri. Hatinya terketuk melihat satu kamar lagi yang kosong. Dia juga penasaran dan memutuskan melihat kamar yang tertutup rapat itu. "Pauline." Andin membaca papan nama yang masih terpasang di pintu. Andin baru kepikiran untuk memeriksa kamar kosong itu sejak pertama kali dia pindah ke rumah ini. Kamar ini belum sama sekali disentuhnya. Andin pun pelan-pelan memutar grendel pintu, tetapi kamarnya dalam keadaan terkunci. Andin pun kemudian mendesak kesal. Perempuan berambut pendek itu pun membalikkan badannya. Dengan langkah gontai dia berjalan pelan. Suhu di lantai 2 membuatnya bergidik ngeri. Dingin, mencekam, dan hawanya terasa sangat aneh. Kadang panas dan kadang terasa seperti berada di gurun salju. Sejenak kemudian, tiba-tiba Andin terdiam. Dia menajamkan pendengarannya. Dia mendengarkan suara minta tolong. Dan suara itu terdengar berasal dari kamar kosong bekas Pauline. Andin pun berbalik. Dia memberanikan dirinya mengintip di balik lubang pintu. Sayangnya gelap sekali sehingga tidak bisa melihat kondisi di dalamnya. "Tadi suaranya dari sini," gumam Andin. Kedua kalinya dia memicingkan mata mengintip lubang kunci. "Astagfirullahaladzim." Andin terjengkang ke belakang. Pantatnya pun beradu dengan lantai. "Aduh," desis Andin kesakitan sambil mengusap bokongnya yang sakit itu. Tubuh perempuan muda itu menggigil gemetaran. Dia kaget karena melihat sepasang mata merah di lubang kecil itu. Keringat dingin membanjiri wajahnya. Andin mendadak kaku layaknya manekin yang dipajang di depan toko. Dia menggerakkan tubuhnya agar dia bisa berlari, tapi tak sedikit pun 1 inci tubuhnya bergerak. Tiba-tiba terdengar suara cakaran di pintu kamar itu. Suaranya mengiris rongga telinga, menggeliggis dan nyaring. Sepertinya kuku-kuku tajam itu akan merobek daun pintu. "Ya Tuhan, tolong aku," ujar Andin ketakutan. "Tolong." Andin mendengar lagi suara perempuan yang setengah berbisik meminta pertolongan. Nadanya terdengar merintih dan pilu. Andin pun semakin ketakutan. Dia tidak pernah mendengar suara itu. Di rumah ini hanya ada dirinya, Eva dan juga Berlin. Hanya ada 3 orang. Lalu suara siapakah perempuan yang terdengar mengiris hati tersebut? Perempuan berambut pendek itu sekuat tenaga menyeret kakinya. Dia bergerak sedikit demi sedikit agar berpindah dan segera menjauh dari tempat yang menyeramkan tersebut. Seharusnya dari awal pertama pindah ke rumah ini, dia memeriksa kamar kosong itu. Namun sialnya kunci pun tidak ditemukan. Saking ketakutannya, Andin pun akhirnya pingsan. Dia tergeletak di depan kamar kosong. Alam bawah sadarnya membawa Andin ke sebuah potongan-potongan kejadian di masa lalu yang entah tak tahu di mana. Dia melihat kehidupan keluarga yang bahagia, tetapi keluarga tersebut dipadati dengan kesibukan masing-masing, sehingga melupakan seorang anak perempuan yang berusia 8 tahun. Satu persatu, Andin melihat kehidupan yang terjadi di rumah ini. Seorang suami pekerja keras dan juga seorang istri yang royal, dan hidupnya penuh dengan glamoran. Tak sadar Andin tersenyum lebar melihat hal itu. Namun dia tidak melihat wajah kedua anak perempuan tersebut. Mama, kata Eva yang tiba-tiba mengguncang-guncang tubuh Andin. Andin pun kemudian terbangun dan membuka kedua matanya lebar-lebar. Cepat-cepat dia berdiri dan menarik si Eva. Sebenarnya apa yang baru saja dia alami tentu saja membuat tanda tanya yang berjubel di kepalanya. Siapakah mereka? Pukul 11 malam, Andin duduk gelisah di bibir ranjangnya. Lagi-lagi dia kehilangan si Berlin. Dari azan Isya sampai detik ini, lelaki 35 tahun itu menghilang tiba-tiba.
Andin bingung harus mencari kemana lagi. Dia kelelahan bila harus mencarinya, karena ukuran rumah ini sangatlah luas sekali. Andin menyilangkan kedua tangannya ke dada. Dia berjalan mendekati jendela, menyibak tirai sedikit, lalu dia mengintip. Di luar sana pun terasa sangat sunyi. Berlin juga tidak ada di sana. Astaga, Andin terkejut ketika tangan kekar memeluknya dari belakang. Berlin tiba-tiba saja memeluk Andin. Lalu dari manakah datangnya suaminya tersebut? Kehadirannya seperti hantu. Kedatangannya pun tiba-tiba dan perginya pun menghilang begitu saja. Tubuh Andin terkunci dalam pelukan pria berjambang tipis itu. Tak ada alasan Andin membencinya, tapi hati kecilnya merindukan si Berlin. Perempuan cantik berhidung mancung itu terbuai dalam dekapannya. Memang sangat dingin suhu tubuh suaminya, namun di dalam dekapan Berlin, Andin mendapatkan kedamaian. Kamu kemana saja, Mas? Lagi-lagi menghilang kayak hantu. Andin memanyunkan bibirnya. Ada, aku tadi keluar sebentar cari angin. Suaminya membalikan tubuh Andin. Kini mereka saling berhadapan. Degup jantung Andin menjadi 2 kali lipat berdetak dengan kencang. Ini seperti perasaan seseorang sedang jatuh cinta pada pandangan pertama. Kamu cantik. Berlin menuntun Andin ke tempat tidur, menyuruh Andin duduk di atas kasur. Pria bergaris tipis dan memiliki garis serang yang tegas itu pun menggenggam tangan Andin, lalu mengecup punggung tangan perempuan cantik itu. Aku mencintaimu, Andin. Berlin menarik sudut bibirnya. Dia tersenyum tipis. Mas, boleh aku tanya sesuatu? Tidak usah banyak tanya. Saat ini aku sudah senang berada di sisimu. Bisa kan kita membahasnya lain kali? Andin pun melongo. Tapi aku juga butuh cerita sama kamu, Mas. Ada banyak yang mengganjal di kepalaku. Ucap Andin mencoba memberi penjelasan. Berlin tersenyum. Dia menarik dagu istrinya hingga benar-benar dekat dengan bibir si Andin. Bola mata yang indah, jabang tipis menambah kesan ketampanan yang tidak ada yang menyainginya. Baiklah, ceritakanlah apa keluhanmu, sayang. Aku ingin bekerja di luar, Mas. Aku ingin menyekolahkan Eva. Semua kebutuhan mulai menipis, Mas. Aku bingung, aku kesepian, aku butuh teman. Terang Andin dengan menggebu-gebu. Rumah ini terlalu besar dan menyeramkan. Apa sebaiknya kita jual aja, Mas, dan membeli yang lebih kecil, yang cukup untuk kita? Tidak, aku tidak setuju. Biarkan rumah ini menjadi milik kita. Kamu hanya butuh teman, kan? Kamu boleh mencari teman. Aku mengizinkanmu. Apapun yang kamu minta akan kuberi. Maaf, ternyata aku kurang peka. Raut wajah Berlin berubah menjadi sedih. Keduanya pun kemudian menjadi hening. Besok apa yang kamu minta akan tersedia di atas meja makan. Andin menoleh ke arah suaminya. Kedua alisnya saling bertautan. Apa ada lagi yang kamu butuhkan? Andin menggeleng pelan. Aku mencintaimu, Andin. Berjanjilah kamu tidak akan meninggalkanku. Berlin meraih jari jemari Andin. Dia menautkan jari kelingkingnya dan kelingkingnya si Andin sebagai simbol perjanjian yang tidak bisa dilanggar. Apa kamu mau lihat bintang? Di mana? Di langit ya? Andin menyunggingkan bibirnya. Enggak kok, bintang tidak hanya di langit. Nih, di sini. Berlin menunjuk kedua mata Andin dengan telunjuknya. Kamu cantik. Ih, gombal. Keduanya pun kemudian tertawa. Sudut pandang Eva. Eva Adining Tias, bocah perempuan yang memiliki keahlian khusus. Ia bisa melihat hal gaib dimanapun berada. Eva tidak ingin menampakkan betapa dia ketakutan melihat apa yang orang lain tidak bisa melihatnya. Saat kedua orang tuanya memutuskan untuk pindah karena bangkrut, Eva menjadi anak yang pendiam dan tertutup. Dia merasa kehilangan teman bermainnya, meskipun teman yang dia maksud bukan berasal dari kalangan manusia. Eva kecewa karena keputusan yang diambil oleh kedua orang tuanya meninggalkan tempat nyaman di mana dia dibesarkan di sana, terpisah dengan orang-orang yang bekerja di rumah penuh kenangan itu. Ketika kakinya menjejakkan ke halaman rumah barunya, hati Eva ragu. Sekilas dia melihat hal-hal yang pernah terjadi di rumah ini. Hal mengerikan yang menewaskan pemilik rumah sebelumnya. Ingin bercerita tetapi Eva tidak sanggup.
Dia tidak ingin kedua orang tuanya semakin bersedih. Lagi pula siapa yang akan percaya dengan cerita yang dia karang, sekalipun ceritanya itu adalah nyata. Kata orang-orang, menjadi orang indigo itu sangat hebat, beruntung dan bisa menyenangkan. Namun pada kenyataannya berbanding terbalik dengan Eva. Justru penglihatan seperti ini merupakan gangguan dari jin. Dia merasa tersiksa, apalagi di tempat baru ini yang pernah sempat terbengkalai. Malam pertama ketika menempati rumah besar ini, Eva meminta tidur bersama dengan kedua orang tuanya. Eva takut dengan penampakan perempuan yang berdiri di anak tangga. Matanya mendelik dan mulutnya mengeluarkan banyak darah. Malam ini saja ya, tidur sama mama dan papa, besok kamu tidur sendiri. Dan setelah diizinkan, Eva senang setidaknya dia tidak tidur sendirian. Eva belum siap diganggu ataupun melihat mereka karena dia kelelahan dalam perjalanan. Alangkah terkejutnya Eva saat memasuki kamar ibu dan ayahnya. Dia melihat memori yang dimunculkan oleh mereka. Seorang mati yang terbunuh ditembak oleh perampok. Itu adalah mendiang dan Warta. Suara Eva tertahan. Dia tidak ingin diusir oleh ayahnya karena melihat tragedi itu. Keringat dingin mengalir deras di tubuh Eva. Rasanya sudah tidak sanggup lagi terlalu lama membuka matanya. Eva meringkuk di tengah di antara kedua orang tuanya, memeluk bonekanya yang erat. Dari pertama menginjakkan kaki, Eva sudah disambut beberapa makhluk tidak kasat mata. Di teras, dia melihat beberapa sosok yang tinggi besar terbungkus kain kafan. Di ruang tamu, dia melihat seorang laki-laki berpakaian sopir dan di dekat dapur, Eva juga melihat sosok perempuan tanpa memakai busana dengan luka tembak di bagian dadanya. Dan hal yang paling memilukan, Eva melihat sosok sepasang suami istri di lantai 2, mati mengenaskan. Ingin menceritakan apa yang dia lihat di rumah ini, namun lagi-lagi Eva takut dan tidak mau. Takut membuat ibunya ketakutan atau malah membuatnya marah. Terutama ayahnya. Lelaki 35 tahun itu tidak percaya hal-hal yang di luar nalar. Mana mungkin percaya begitu saja. Eva tidak betah. Ingin rasanya kabur dari rumah, tetapi urung dia lakukan. Percuma pergi jika dengan pergi masalah selesai. Sudah pasti dilakukannya dari pertama menempati rumah ini. Sejauh apapun Eva pergi, tetap saja dia melihat mereka di mana-mana dengan bentuk yang berbeda-beda. Hari-hari pun Eva lalui dengan rasa takut yang terus menghantuinya. Apalagi terkadang melihat ibunya yang sibuk mencarinya. Padahal Eva berdiri tepat di depan ibunya. Tetapi sang ibu tidak melihat Eva sama sekali. Berperang batin melawan ketakutan, rasanya hampir membuat Eva menjadi gila. Belum lagi saat dia menjumpai makhluk yang berenergi kuat dan juga negatif. Jalan satu-satunya Eva hanyalah bisa menghindar. Singkat waktu, terdengar azan subuh berkumandang. Andin terkejut saat tangannya meraba tempat tidur di sebelahnya. Berlin sudah tidak ada. Andin pun kemudian berdecak sebal. "Mas," panggilnya sambil mengangkat kepalanya. Dia masih malas beranjak dari tempat tidur karena udara menjelang pagi terasa sangat dingin sekali. Tidak ada sautan, Andin kembali merapatkan selimutnya. Dia terbayang-bayang tadi malam, kenapa suaminya banyak berubah. Akhir-akhir ini sering membual dan menggodanya. Tadinya benci, sekarang mendadak jatuh cinta. Tanpa disadari, Andin tersenyum sendiri. Dia juga merasakan sesuatu yang hangat di wajahnya. Sebentar lagi ya, pikir Andin. Ngantuk tak bisa diajak kompromi gara-gara semalam berbicara hingga larut malam. Padahal tidak ada pembicaraan serius. "Bangun sayang." Tiba-tiba Andin mendengar suara seseorang setengah berbisik. Andin mengedarkan pandangannya sambil memeluk bantal guling. Suara misterius itu membangunkan bulu kuduknya. Sial, Andin pun kemudian segera beranjak dan memilih pergi dari kamarnya. Perempuan berambut pendek itu menuju ke dapur, berharap Berlin ada di sana. Tetapi ketika dia sampai di dapur, Andin berdiri mematung melihat pemandangan di dapurnya. Di atas meja beberapa plastik berisi barang belanjaan yang memenuhi meja dapur. Mulut Andin menganga lebar, satu persatu plastik dibuka. Ada beberapa bahan produk lengkap dengan kebutuhan Andin dan juga Eva. "Loh, kapan belanjanya? Apa ini Mas Berlin? Tapi mana mungkin?" Dalam hati dia terus bertanya-tanya.
Benar kata Mas Berlin, dia memenuhi janjinya. Kalau gitu, akan kubuatkan sarapan untuknya. Perasaan Andin begitu bahagia. Andin pun kemudian bergegas merapikan semua barang dan meletakkan di tempatnya. Dia juga membuatkan sarapan untuk suaminya. Tetapi ketika waktu sudah pukul 7, Berlin tak kunjung datang. Sebenarnya kemanakah dirinya? Sementara itu, Eva, bocah perempuan 7 tahun itu, kini sudah mempunyai teman sepermainannya. Dia tidak lagi kesepian. Tak jarang Eva menghabiskan waktu di dalam kamarnya daripada dekat dengan ibunya. "Kenalin, namaku Eva," kata Eva sambil melemparkan senyumnya. "Evelyn." Perempuan kecil yang seusianya mengangguk dan tersenyum. Wajahnya pucat dan di bawah matanya tercetak jelas lingkaran yang menghitam. Ketika mereka sudah berkenalan, lalu keduanya pun bermain bersama, saling bertukar cerita. Eva tidak ingin mempertanyakan dari mana asal Evelyn, karena kehadiran Evie memberi memori melalui telepati untuk Eva lihat. Dari perasaan itu, Eva bisa menerawang kehidupan Evie sebelumnya. "Kalau kamu tidak ada, kamu kemana sih?" tanya Eva. "Kenapa?" "Aku kesepian tahu. Aku pergi main. Ada waktu-waktu tertentu aku tidak bisa kesini. Aku takut," jelas Evie. Eva menatap Evie sekilas. "Kamu takut apa, Vi?" Sosok Evelyn hanya terdiam, bola matanya berputar ke kiri dan ke kanan. "Nanti kamu juga bakal tahu sendiri kok, Va. Tenang aja, aku gak bakalan ninggalin kamu kok." Kemudian suara ketukan pintu terdengar dari luar kamar. Evelyn pun menghilang menembus dinding sementara Eva berlari ke atas tempat tidurnya. Tubuhnya dia tutup dengan selimut, tak lupa juga dengan boneka teddy bear kesayangannya. "Eva, buka pintunya nak, ini mama." "Eva." Eva tak ingin menyaut panggilan ibunya. Dia memilih pura-pura tidur. Tak lama suara ibunya pun tidak terdengar lagi. Namun beberapa menit kemudian, Eva mendengar suara seseorang seperti sedang menggigil. Eva menyibak selimutnya. Dia kemudian berjalan ke pintu dan mengintip dari celah pintu itu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Dia pun penasaran dan membuka pintunya dengan pelan-pelan. Sumber suara itu terdengar jelas berasal dari kamar sebelahnya. "Mama." Eva terkejut ketika melihat ibunya terduduk di lantai, dan tak lama ibunya pingsan tergeletak di lantai. Selain melihat ibunya, Eva juga melihat sosok perempuan tanpa busana dengan luka bolong yang membentuk lubang peluru menembus kepala bagian belakang. "Kak Pauline, jangan ganggu dia," teriak Evie yang tiba-tiba muncul dari tembok. Sosok itu pun kemudian pergi begitu saja. Eva pun bergegas membangunkan ibunya, tetapi sang ibu tidak bangun juga. Eva dan Evie terkejut dengan kedatangan seseorang. Bocah perempuan berwajah pucat itu menghilang terlebih dahulu meninggalkan Eva sendirian. "Biar papa yang membawa mama ke kamar. Kamu masuklah ke kamarmu sendiri." Tatapan pria itu membuat nyali Eva menciut. Tanpa membantah, dia pun memilih pergi dan kembali ke kamarnya. "Evie, di mana kamu?" Hening, tak ada sautan. "Evie, aku butuh penjelasan dari kamu." Eva pun mendesah panjang. Dia mengambil boneka teddy bear yang tergeletak di lantai kamarnya. Dan bocah itu pun bersembunyi di balik selimut. Ingin mengetahui keadaan ibunya, Eva tidak berani apalagi sudah diberi pesan oleh lelaki barusan. Suasana di rumah itu membuat Eva tidak betah. Dihantui rasa takut dan penuh tekanan. Dia juga kesulitan bertemu waktu yang tepat untuk berbicara pada ibunya. Ada saja halangannya. Eva selalu diawasi. Sebagai anak kecil dia tidak berani melawannya. Perempuan kecil itu memilih bungkam dan hanya bermain dengan Evelyn. Singkat cerita, Andin kini sedang sibuk ikut mempersiapkan pesta tetangganya. Dia diminta membantu tetangganya yang sedang mengadakan hajatan besar-besaran. Perempuan 25 tahun itu menitipkan Eva pada dua hansip yang dipercaya Pak Jaja, Rojak dan Sujudi. Kebetulan salah satu dari mereka memiliki anak yang seusia dengan Eva. "Bu Andin, selama tinggal di rumah itu ada yang aneh atau tidak, Bu?" tanya salah satu ibu-ibu yang membantu di dapur.
Tidak ada kok Bu, saya hanya kesepian, jadi kayak aneh aja di rumah besar gitu. Sahut Andin menimpali. Loh, siapa tahu ada Bu, karena dulu. Jangan ngomong yang macam-macam Bu Tun, kasihan nanti Bu Andin tidak betah. Sambar ibu-ibu bertubuh gempal. Andin hanya meringis saja mendengar ucapan para tetangganya itu. Sebenarnya dia juga ingin bercerita soal makhluk-makhluk yang pernah mengganggunya dan Eva. Tetapi Andin tidak yakin. Takutnya cerita yang dia sampaikan malah dianggap mengada-ngada. Jadi cukuplah Andin dan Eva saja yang tahu. Oh iya Bu, suami Bu Andin kemana ya? Saya nggak pernah lihat, kata perempuan yang bernama Bu Tun. Kerja kok Bu. Semua orang pun saling berpandangan. Tapi kok nggak pernah lihat keluarnya? Memangnya jam berapa berangkatnya? Tanya Bu Tun memberondongi pertanyaan padanya. Pagi sekali berangkatnya Bu Tun. Ya pantas, kepengen lihat loh, suami Bu Andin itu ganteng banget. Bu Tun tertawa keras sampai ibu-ibu yang lainnya juga ikut tertawa. Selain ibu-ibu yang secara terang-terangan menyanjung ketampanan suami Andin, ada satu ibu-ibu misterius. Tatapannya dingin menatap si Andin. Senyum tidak, berbicara ataupun sekedar menganggukkan kepalanya pun juga tidak. Tatapan perempuan setengah abad itu menggambarkan jika dirinya tidak suka dengan Andin. Perempuan setengah abad itu memakai pakaian kebaya agak lusuh dan juga terlihat kumal. Rambutnya dipenuhi uban berwarna putih. Tubuhnya lumayan gempal dan warna kulitnya sawo matang. Meskipun umurnya sudah setengah abad, dia memiliki gigi yang masih utuh. Tatapan perempuan itu seolah mengintimidasi si Andin. Andin menjadi canggung dan tidak leluasa bila ditatap dengan tatapan tajam seperti itu. Mbah, kata Andin kala dia kepergok menatap perempuan berkebaya merah hati itu. Perempuan setengah abad itu tidak menyaut atau membalas senyuman dari Andin. Tatapan tajamnya seperti pedang yang menghunus jantung Andin. Ingin membalas dengan tatapan yang tajam namun rasanya tidak sopan. Andin pun memilih menundukkan pandangannya. Dia fokus membungkusi jajanan yang dibungkus dengan daun pisang. Karena sebentar lagi akan dikukus. Hati-hati Neng, sama penghuni rumah kamu, bisik perempuan setengah abad itu kala berpapasan dengan Andin. Sontak Andin pun terdiam, mulutnya terbuka lebar. Dia mencerna ucapan perempuan yang dia panggil mbak itu. Dia sendiri juga belum tahu namanya. Selain tatapan perempuan setengah abad itu, ada beberapa tatapan mata yang membuat Andin merasa tidak nyaman. Ada tatapan bapak-bapak tanpa berkedip, dan ada juga tatapan dari beberapa pemuda yang ikut membantu tuan rumah. Andin merasa heran, apa ada yang salah dengan penampilannya? Padahal perempuan berambut pendek itu tidak memakai riasan tebal ataupun menor yang terlalu begitu lebih. Baju yang dipakai pun hanya sewajarnya saja. Kala itu Andin memakai daster batik berwarna ungu muda, tidak pendek dan juga tidak ketat. Lalu kenapa tatapan orang-orang seperti melihat orang yang baru keluar dari goa? Singkat waktu, pukul 4 sore, Andin pun berpamitan untuk pulang. Dia pulang tak hanya tangan kosong. Bu Kartika membawakannya beberapa makanan yang tadi dimasak. Besok, pesta pernikahan akan ramai sekali. Rumah Bu Kartika berada di gang sebelah. Hanya membutuhkan waktu 5 menit saja untuk sampai ke sana. Mau pulang, Neng? Tanya perempuan setengah abad tadi. Ternyata ketika berada di luar, perempuan yang memakai kebaya merah itu sangat ramah sekali. Iya Mbah, Mbah juga mau pulang. Tidak, Mbah mau lihat kamu pulang. Mau memastikan apa yang aku lihat tadi tidak salah. Andin menatapnya bingung. Apa maksudnya Mbah? Tanyanya penasaran. Mbah cuma menitip pesan sama kamu. Jangan lengah, jangan lupa mengingat diri, berdoa memohon perlindungan, dan jangan lupa beribadah. Banyak godaan, banyak tipu daya setan untuk menghasut manusia. Banyak cincin yang menggoda agar kita lengah. Kuatkan imanmu dan selalu waspada. Iya Mbah, Andin menjawab dengan tergagap. Namaku Mbah Sukma. Mbah mau ke rumahmu, mau bertemu dengan suamimu. Tapi tidak sekarang. Mbah Sukma pun kemudian berlalu begitu saja.
Andin masih berdiri di pagar jalan sambil terus memandangi tubuh bungkuk Mbak Sukma sampai menghilang di tikungan. Entah apa maksudnya barusan, Andin masih hanyut dalam kalimat-kalimat Mbak Sukma. Ternyata tidak hanya orang ketiga yang masih muda tergoda dengan suaminya. Ternyata Mbak Sukma pun ingin bertemu dengan Berlin. Tua muda ternyata jatuh hati dengan suaminya. Begitulah pikir Andin penuh curiga. Seperti kebiasaan sebelumnya, Andin berdiri di depan sebelum masuk ke rumahnya. Ada sesuatu yang mengganjal di hati. Ini soal asal muasal rumah ini. Kenapa terasa angker dan mencekam? Ingin mencari tahu, tetapi Andin tak juga mendapatkan jawaban dari beberapa tetangganya. Singkatnya, Andin tampak seperti kertas yang telah lama ditumpuk di gudang selama bertahun-tahun lamanya. Dengan rambut yang tergerai menutupi separuh wajahnya, dia menyandar loyo di sofa. Berkali-kali Andin menarik napasnya panjang-panjang. Matanya yang sayu nanar entah kemana, menggambarkan kegalauan hatinya terhadap masalah yang sedang dihadapinya. "Mama," panggil Eva. Dia merangkul Andin dari belakang. "Iya sayang," Andin membalasnya dengan mendaratkan kecupan hangat ke pipi si Eva. "Kenapa nak?" "Nunggu papa ya ma." Eva mendaratkan bokongnya ke sebelah Andin. Andin melirik jam dinding. Jarum jam menunjukkan pukul 9 malam. Eva melabuhkan tubuhnya ke paha Andin. Perempuan cantik berkulit bersih itu membelai rambut putrinya dengan penuh kasih sayang. "Bagaimana dengan teman barunya nak?" "Biasa aja ma, Eva diajak main ke rumahnya." "Oh iya ma, kapan kita bisa pindah dari sini ma?" tanya Eva lagi. "Sebenarnya ada apa sih nak? Mama ingin tahu kenapa kamu tidak betah." Andin menyelidik. Eva pun bangkit dari tidurnya. Dia memandangi sekitar, lalu mendekatkan bibirnya ke telinga Andin. "Banyak penampakan ma." Andin menatap putrinya, lalu dia membelai rambut Eva. Apa yang dikatakan anak perempuan itu memang benar. Andin juga merasakannya. Akan tetapi, jika mereka pindah rumah lagi tidak akan mudah. Banyak yang harus diurus. Menjual rumah pun tidak seperti menjual kue yang cepat laku. Lagi pula mereka mau pindah kemana kalau pergi dari rumah itu. "Kalau kita pergi dari sini, Eva janji bakalan sekolah lagi mah." Ucapan putrinya membuat Andin terbelalak lebar. Namun di sisi lain dia juga harus memutuskan pilihannya. Menjual rumah dan pindah demi Eva bersekolah lagi, atau tetap di rumah ini. Namun tentu saja pindah itu tidak mudah. "Nanti mama pikirkan lagi ya. Kita tidur aja yuk, mungkin papa pulangnya telat." Andin pun menuntun Eva. Langkah kaki putrinya terasa berat. Dia seperti setengah menyeret langkahnya. Andin tidak ingin bertanya. Sebagai seorang ibu, dia paham pasti Eva enggan ke kamarnya. Sebetulnya apa yang dirasakan oleh Eva, Andin juga merasakan. Hanya saja dia bingung harus bagaimana. Cakrawala Bekasi Timur menghitam. Seakan sebentar lagi turun hujan yang sangat deras. Tampak jelas kilatan cahaya putih dari sela-sela ventilasi udara dan kaca jendela yang tidak tertutup tirai dengan benar. Angin pun mulai terdengar di luar sana dan suhu udara pun mulai dingin. Andin mengantarkan Eva ke kamarnya. Dia menunggu putrinya hingga terlelap. Andin tidak tega meninggalkan putrinya di kamar, mengingat betapa mencekamnya suasana di lantai atas. Nanti di saat Andin setelah keluar kamar Eva pun, dia harus menyiapkan nyalinya karena harus berjalan sendiri menuruni anak tangga. Terasa seperti uji nyali di rumah kosong. Seandainya tidak ada Eva, Andin mungkin semakin takut. Tinggal di rumah sebesar ini sendirian harus menyediakan stok jantung yang kuat agar ketika berjumpa dengan penampakan sudah siap dan juga tidak jantungan. "Selamat malam ya nak, mimpi yang indah." Andi pun mengecup kening putrinya. Dia juga mematikan lampu utama kamar dan menghidupkan lampu yang menyala redup di sisi tempat tidur Eva. Andin menutup pintu, langkahnya tergesa-gesa menuju kamarnya. Tak ingin menoleh kemanapun, dia takut melihat penampakan. Sejak tinggal di rumah ini, Andin menjadi perempuan yang penakut. Padahal sebelumnya dia sudah terbiasa di rumah dengan keadaan rumah yang sepi, tetapi tidak seseram ini. Andin membuka pintu kamarnya, kedua matanya pun melotot lebar. "Loh, Mas Berlin?" "Halo sayang." Suaminya menghampiri Andin lalu memeluk perempuan tersebut dengan erat. "Kamu sudah pulang mas,
Kok aku nggak tahu ya? Andin mengernyitkan dahinya. Berlin hanya tersenyum. Ini kejutan. Berlin membalas tatapan istrinya. Andin bingung hingga sakit kepala. Pasalnya dia tidak pernah melihat Berlin berangkat bekerja dan tidak mendapati suaminya pulang saat malam hari. Tidur yuk. Berlin menuntun Andin menuju ranjang. Tidak makan malam, Mas. Berlin menggeleng pelan diikuti senyum yang selalu mengembang di wajahnya. Aku sudah kenyang. Maaf ya, aku pulang terlambat. Suasana di kamar ini sudah gelap. Lampu utama kamar sudah dimatikan. Hanya cahaya kekuning-kuningan yang memancarkan cahaya menerangi kamar nuansa serba putih itu. Apa kamu masih datang bulan? Andin mengangguk pelan. Ya sudah, gak apa-apa. Berlin pun kemudian menyerang wajah istrinya dengan kecupan bertubi-tubi. Andin hampir tidak bisa bernapas lega. Besok akan kuajak kamu pergi. Kemana, Mas? Jalan-jalan menikmati pemandangan malam di danau. Beneran, Mas? Beneran dong. Ajak putri kita juga. Memang sudah lama sekali Berlin tidak mengajaknya jalan-jalan. Andin sangat senang karena sudah bosan. Setidaknya dia melupakan pemandangan yang menegangkan di rumah ini. Maukah kamu berjanji untukku? Kata Berlin. Andin mencerna ucapan suaminya yang beberapa hari ini agak berbeda. Terkesan lebih menjurus ke rayuan maut. Atau jangan-jangan karena belum dikasih jatah. Janji soal apa, Mas? Jangan tinggalkan aku, sayang. Berlin duduk berhadapan dengan Andin sambil berpegangan tangan. Tergantung, Mas. Kalau seandainya Mas selingkuh lagi, aku bisa pergi, Mas. Kata Andin, bukan mengungkit kesalahan Berlin, tetapi dia mempertegas lagi kesalahan yang pernah suaminya perbuat. Selingkuh? Iya, apa Mas tidak ingat? Maaf. Aku sudah memaafkan Mas. Semoga saja kesempatan ini Mas tidak mengulangi kesalahan yang sama. Keduanya pun kemudian menjadi sama-sama terdiam, terasa hening dan sepi di dalam kamar itu. Maaf Mas, aku lancang, tapi ini demi kebaikan kita bersama. Kenapa aku sudah lama tidak diberi uang belanja, Mas? Sudah lama kita tidak pernah sholat berjamaah. Dan sudah lama pula, Mas tidak ada waktu untukku dan Eva. Apa pekerjaanmu sesibuk itu, Mas? Aku juga tidak pernah tahu apa pekerjaanmu. Andin memberondong pertanyaan sepanjang rel kereta api kepada suaminya. Sementara Berlin hanya terkekeh geli. Nanti kalau aku sudah tidak sibuk ya, aku janji akan membawamu pergi. Kamu akan melihat apa pekerjaanku. Andin pun hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Kamu cantik banget malam ini. Memangnya malam kemarin tidak cantik, Mas? Cantik, kamu selalu cantik. Apakah masa laluku menyakitkan untukmu? Andin terdiam. Pil pahit kembali dia telan karena sepenuhnya Andin belum bisa melupakan perselingkuhan Berlin dengan si Mayang. Betapa itu sangat menyakiti hatinya. Andin, kata Berlin mengguncang bau Andin. Iya Mas, tapi aku sudah memaafkanmu Mas. Jadi tidak usah dibahas lagi ya. Senyum getir tersungging di bibir Andin. Ini tidak bisa dimaafkan. Harus bagaimana agar kamu bisa melupakannya, sayang? Beritahu aku akan menebus semua kesalahannya. Berlin membingkai wajah Andin dan mereka saling berpandangan. Andin tak bisa menggerakkan bibirnya saat bibir Berlin mendara dengan hangat. Berkali-kali wajah dingin itu menghujam wajah Andin dengan cumbu mesra tanpa ampun. Menolak pun tak bisa, jelas sekali Andin terbuai. Tidurlah di sini. Berlin mengarahkan Andin ke dada bidangnya. Andin tidak bisa menolak sebenci apapun dia terhadap suaminya, atau bakalan lulu juga. Apalagi sikap Berlin semakin menggetarkan hatinya. Suhu tubuh Berlin memanglah dingin seperti es batu, tetapi sikapnya menghangatkan si Andin. Andin pun melabuhkan tubuhnya ke dada bidang suaminya. Namun ada yang membuatnya terkejut. Andin tidak mendengar detak jantung suaminya. Mas, kamu... Berlin menahannya agar Andin tidak bangun dari pelukannya. Tidurlah sampai pagi, aku akan menemanimu. Andin pun kemudian diam saja. Mungkin hanya perasaannya saja atau telinganya yang tuli sehingga tidak mendengar detak jantung suaminya sendiri. Dan lambat laun, Andin pun terbuai ke dalam mimpinya.
Andin, Andin tolong aku. Andin menajamkan pendengaran. Dia menyelipkan rambutnya ke belakang daun telinga. Suara laki-laki yang sangat dia kenal. Dia mendengarnya. Tolong aku Andin, tolong. Andin berada di sebuah tempat yang gelap dan sepi. Dia berada di tengah-tengah hutan yang lebat. Cahaya rembulan menerobos masuk di antara rindangnya pepohonan. Remang-remang, Andin bisa melihat seseorang yang berdiri di depannya dengan jarak 10 meter. Itu adalah Berlin. Berlin membelakangi Andin. Siluet itu berada di antara kegelapan malam. Suara minta tolong itu tidak asing di telinganya. Suara lelaki yang sangat dia kenal. Mas Berlin, kamu ngapain di situ, Mas? Kabut tebal menghalangi pandangannya. Andin kesulitan melihat suaminya, bahkan dia kehilangan jejak dari Berlin. Andin terus mencari dan berlari mengikuti arah cahaya rembulan. Kabut pun semakin tebal dan pandangan Andin benar-benar tidak jelas lagi untuk melihat kemana perginya si Berlin. Andin, tolong aku. Sayup-sayup masih terdengar suara suaminya. Andin pun terus berlari mengikuti jalan setapak. Rumput-rumput liar menjalar kemana-mana sampai kaki Andin tersangkut dan dia terjatuh. Tubuhnya berkeringat hingga pakaiannya menjadi basah. Di dalam hutan ini, Andin sendirian. Dia juga bingung kenapa bisa masuk ke dalam hutan antah berantah ini seorang diri. Mas, kamu di mana? Hening tak ada sahutan. Andin mencoba berdiri sambil memegangi lututnya yang lecet. Perempuan 20 tahun itu memandangi sekitarnya. Terasa begitu gelap. Andin, tolong aku. Andin berjalan tertati menuju sumber suara. Namun lagi-lagi dia terjatuh karena tersandung rumput liar yang menjalar. Dan tiba-tiba saja, bruk, Andin pun mendesis kesakitan sambil memegangi bokongnya. Rupanya dia terjatuh dari tempat tidur. Mimpi? Andin termenung. Bagaimana bisa dikatakan ini mimpi? Sementara Andin juga merasakan kejadian tadi sangatlah seperti nyata. Aroma, hawa, gelap, dan juga mendengar teriakan suaminya yang jelas. Dan, astaga, bagi Andin, dia terkejut melihat lututnya yang lecet. Luka lecet itu benar-benar nyata. Mas Berlin, teriak Andin sambil mencari keberadaan suaminya, tapi tidak ada sahutan. Lagi-lagi dia tidak tahu kapan Berlin berangkat dan kemana perginya. Andin bingung, frustasi dan tidak tahu harus bilang apa dengan kejadian yang menimpanya. Ada apa sebenarnya dengannya? Andin duduk lesu di sofa. Wajahnya yang biasanya terang seterang purnama, kini tampak beredup. Jemari lentiknya tak pernah henti mengurut urat-urat keningnya yang menegang. Andin terus mengurut keningnya pelan-pelan. Perempuan 20 tahun itu nampak anggun dan glamor, padahal hanya memakai baju terusan setinggi lutut berwarna ungu muda. Bagian lengan ada kerutan yang bergelubang dan belahan dadanya nampak turun hingga menampakkan sesuatu yang indah yang sedikit menyembul di sana. Putih, bersih, dan juga menggoda. Andin bangkit dari sofa. Dia menuju kamarnya. Dengan malas menaiki anak tangga yang menurutnya sangat melelahkan. Perempuan berambut pendek itu membuka pintu lemari mencari sesuatu di dalam laci lemari. Kedua matanya tertuju pada dompet merah mudanya yang sudah lama tidak disentuhnya. Ya, itu sejak Berlin jarang bahkan hampir tidak pernah memberinya uang. Andin membuka resleting dompetnya. Kedua matanya terbelalak lebar. Dia tidak menyangka jika di dalam dompetnya itu ada uang dengan jumlah 10 lembar pecahan uang 100 ribuan. Uang, perasaan. Andin memutar ingatannya. Siapa tahu dia lupa menyimpan uang sisa penjualan dari rumah lamanya. Namun setelah diingat kembali, dia sama sekali tidak menaruh uang itu di dalam dompetnya. Terakhir yang ia ingat, uangnya itu sudah habis. Terbesit di dalam pikirannya, dia butuh piknik. Aku pengen ke mall, sekalian belanja kebutuhan yang kurang. Andin membatin sambil memasukkan kembali uang itu ke dompetnya. Segera Andin pun menyiapkan diri, membawa tas kecil ungu muda senada dengan baju terusan yang dia pakai. Kemudian Andin mencari Eva. Dia tidak ingin pergi sendirian. Sekali-kali menghibur diri menikmati suasana kota Bekasi. Tak peduli dengan uangnya akan habis. Perempuan berbibir tipis lipstik merah muda itu hanya ingin melepaskan kepenatannya. Dia berharap jenuh dan bosannya segera sirna setelah jalan-jalan.
Mama cantik, puji Eva. Andin tersipu malu, tak hanya dia yang cantik, Eva pun juga cantik. Andin mengajak Eva ke mall yang ada di salah satu Bekasi menaiki sebuah taksi. Dan sekitar setengah jam, akhirnya mereka pun sampai ke tempat tujuan. Eva tampak senang dengan pemandangan ramai di dalam gedung mall. Andin menuntun bocah perempuan itu, dan mereka memasuki gedung mall berjubel dengan beberapa orang. Matanya tak lepas memandang berbagai barang yang dipajang dan juga diperjualbelikan. Rasa bosan itu segera sirna. Andin mendesah panjang momen ini yang ia rindukan. Andin berdiri di dekat tangga eskalator ingin menuju lantai atas, tetapi pandangannya tertumbuk pada toko pakaian bermerek. Dulu hampir setiap minggu dia membelinya, tetapi setelah bangkrut pakaian yang dia kenakan hanya beberapa setel saja. Ramai orang berjubel memadati etalase-etalase dan juga ruko-ruko. Naik turun eskalator dan juga lift tak pernah berhenti bergerak. Mereka makin memadati mall, meliuk di antara satu sisi dengan yang lainnya. Berjalan searah juga berpapasan tanpa teguran, lengkap dengan aneka warna kulit dan berbagai bentuk busana yang dipakai pengunjung. Ada yang berwajah tegang, ada pula yang tertawa, ada yang kelelahan, ada pula canda tawa mendominasi. Andin dan Eva sudah berada di lantai 3. Perempuan 25 tahun itu melihat seorang gadis yang tak asing baginya. Gadis itu menghentak-hentakan rok panjang berwarna hitamnya dengan motif batik keemasan yang merumbai dengan tungkai putihnya yang terlindungi sepatu teplek. Aku seperti pernah melihatnya, tapi di mana ya? Tanya Andin pada dirinya sendiri. Andin pun berdiri saja melihat gadis itu dari jarak beberapa meter. Dia pernah melihatnya, namun Andin tidak mengingatnya. Gadis cantik yang memiliki telinga putih mungil itu tampak tergantung anting-anting cantik, bergoyang-goyang seiring tubuhnya yang bergerak. Tak lama gadis itu duduk di sebuah kursi kayu yang panjang. Wajahnya tertekuk lesu, tampak jelas apalagi rambutnya digelung menawan. Andin menatap ke arah perut gadis itu, sekilas seperti orang hamil. Namun Andin menepis keraguannya, mengatakan bahwa dirinya salah mengenali orang. Mayang? Andin menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya. Dia baru saja mengingat gadis itu. Ya, Andin pernah melihatnya di foto cetak yang diberikan dari informan. Mayang tersentak kala dia diperhatikan. Sebelum Mayang mendekati Andin, Andin lebih dulu angkat kaki menjauhinya. Tunggu, Bu Andin, saya mau bicara, kata Mayang sambil mengejar langkah Andin. Andin terpaksa menghindar dari perempuan muda itu. Demi hati yang harus dijaganya, luka di hati belumlah terasa kering, tetapi bertemu dengan Mayang tanpa sengaja, membuat luka yang masih basah kembali merasa perih. Izinkan saya menemui Mas Berlin, Bu. Plak! Sebuah tamparan mendarat sempurna di pipi si Mayang. Andin tidak peduli dengan tatapan orang-orang kepadanya. Entah mereka beranggapan apa mengenai dirinya. Tidak tahu malu, bentak Andin. Sudah datang merusak rumah tangga orang, membawa pergi semua hartanya. Sekarang malah ingin bertemu lagi. Emosi Andin tak bisa ditahan. Enak saja tiba-tiba datang mengajukan permintaan. Dadanya semakin sakit. Andin cemburu sekaligus merasa marah. Silakan Ibu marah, silakan Ibu Andin tampar saya lagi. Saya tidak peduli. Yang penting izinkan saya bertemu dengan Mas. Cukup, aku tak mau nama suamiku disebut-sebut dari mulut perempuan kotor sepertimu, kata Andin mengangkat jari telunjuknya. Seharusnya aku penjarakan kamu, dasar penipu. Andin menarik pelelengan Eva, bergegas dia meninggalkan gadis perebut suami orang itu. Saya hamil anak Mas Berlin, Bu. Langkah kaki Andin terhenti seketika. Dadanya kembali merasakan sakit yang tidak tertahankan. Andin hanya berdiri mematung, kedua matanya mulai berembun. Tetapi dia tidak ingin menunjukkan kalau dirinya lemah dan sakit hati. Bisa saja kan Mayang berpura-pura, toh dia adalah seorang penipu. Bayi yang saya kandung adalah anaknya Mas Berlin. Izinkan saya menemuinya, Bu, pinta Mayang tak tahu malu. Andin meremas ujung bajunya, ingin rasanya dia mengamuk dan menjambak perempuan itu. Tetapi Andin memilih diam saja. Di satu sisi, keduanya menjadi tontonan gratis para pengunjung mal yang ada di situ. Andin, tolong tunjukkan di mana Mas Berlin. Saya sudah mencarinya kemana-mana. Saya hanya ingin Mas Berlin mengakui anak yang saya kandung.
Mayang kini bersimpuh di bawah kaki Andin. Jantung Andin begitu terasa nyeri. Bisa-bisanya perempuan itu mengemis-ngemis meminta dipertemukan dengan suaminya. Hati siapa yang tidak sakit dan hati siapa yang tidak terluka jika mengalami hal seperti itu. Andin dengan sabar membantu perempuan berbadan dua itu untuk berdiri. Keduanya saling berpandangan dengan tatapan yang sulit diartikan. Mayang mengiba sementara itu Andin dengan gaya angkuhnya. Kamu sudah merusak rumah tanggaku, dan hari ini kamu mengiba-ngiba ingin dipertemukan. Kamu punya hati atau tidak? Kemarin saja kamu membawa semua harta dan uang suamiku. Sekarang habis. Lalu datang lagi meminta pertanggungjawaban. Bisa saja kan? Bayi yang kamu kandung itu adalah hasil dari melelang kehormatanmu sendiri. Sekalipun itu anak suamiku, aku tidak sudi mempertemukanmu dengan suamiku. Anggap saja ini karma. Andin melangkah lebar lalu menoleh ke belakang. Anggap saja ini hubungan untuk perempuan perusak rumah tangga sepertimu. Jangan hanya anaknya saja yang kamu nikmati juga akibatnya. Andin dan Eva pun berjalan cepat-cepat menuju lantai dasar. Moodnya berantakan. Sebelum keluar dari gedung mall, Andin ke kamar mandi terlebih dahulu. Ada sesuatu yang mendesak yang ingin dia lampiaskan. Eva, kamu tunggu di sini dulu ya nak. Mama ke toilet sebentar. Eva pun hanya mengangguk pelan. Dan sesampainya di dalam kamar mandi, tubuh Andin pun merosot ke lantai. Dia meluapkan emosi dan menumpahkan air matanya. Bagaimanapun juga, Andin pura-pura kuat dan tegar. Kenyataannya dia menangis. Pertahanannya kini hancur begitu saja. Tiba-tiba seseorang mengusap-ngusap bahunya. Andin tersentak kaget karena dia sadar di dalam toilet ini hanya ada dia seorang. Andin pun terbelalak lebar. Seseorang itu ternyata adalah Mas Berlin, kata Andin tergagap. Bukan terpukau karena ketampanannya, tetapi dari mana datangnya lelaki 35 tahun itu. Rasanya ini di luar nalar. Bukankah tadi Andin di sini sendirian? Loh, Mas dari mana saja, Mas? Lelaki yang berjambang tipis itu hanya diam membeku, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Wajahnya pucat dan telapak tangannya terasa dingin saat menyentuh Andin. Andin terpaku dengan mulut terbuka lebar. Kedua matanya terbelalak tanpa berkedip. Sungguh dia merasa bingung. Perempuan 25 tahun itu lantas berdiri sejajar dengan suaminya. Orang yang dia benci muncul di hadapannya sekarang. Dia menatapnya sayu. Di satu sisi yang lain, perempuan perusak rumah tangganya juga sedang mencari keberadaan si Berlin. Andin harus apa? Apakah harus mengatakan yang sebenarnya? Hati pun tak sanggup. Kamu lewat dari mana, Mas? Kok kamu tahu kita ada di sini? Sebanyak apapun pertanyaan Andin berikan, percuma saja. Berlin tidak menjawabnya. Mas, jawab pertanyaanku. Andin meninggikan suaranya karena sudah tidak sabaran. Berlin hanya tersenyum, tangannya beralih ke atas kepalanya Andin. Lelaki tinggi itu membelai dengan mesra. Ikut aku akan memenuhi janji. Kemana, Mas? Ke danau. Kedua mata Andin berbinar, sejenak dia melupakan kejanggalan tadi. Berlin pun mengangguk. Kamu susul aku di parkiran ya, kita bertemu di sana. Keduanya pun kemudian keluar dari dalam toilet mall. Andin menyusul Eva yang masih menunggunya di luar. Kita pulang, Mah. Kita ikut Papa, nak. Papa sudah nunggu di parkiran. Eva mengernyitkan keningnya. Andin menangkap raut putrinya yang kebingungan sama seperti dirinya barusan. Hanya saja kebingungannya itu dia simpan. Memangnya Mama ketemu Papa? Iya, nak. Tadi di toilet. Saut Andin sambil terus menarik tangan Eva. Hah? Masa sih, Mah? Itu kan toilet perempuan. Mana mungkin Papa ada di dalam? Lagi pula Eva juga gak lihat Papa keluar kok. Terang Eva. Andin terdiam, kepalanya makin sakit saja. Kejanggalan yang dia alami belum terpecahkan. Ditambah lagi penjelasan dari Eva yang menurut Andin masuk akal juga. Memang dari tadi pikiran Andin berkecamuk soal dari mana datangnya Berlin yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dan bahkan kemudian menghilang secara tiba-tiba. Sebenarnya ada apa? Siapakah Berlin sesungguhnya? Tak sadar, Andin dan Eva sudah keluar gedung.
mereka berjalan ke arah parkiran tanpa barang belanjaan. Ya karena gagal berbelanja gara-gara ketemu si Mayang perempuan sialan itu. Dan sepanjang jalan Andin selalu merutuk. Dan dari kejauhan dia melihat Berlin berdiri di antara tiang teras, tepatnya di samping tiang jauh dari sinar lampu. Itu dia nak, gumam Andin sedikit lega. Siapa mah? Ya papa toh nak. Eva mendelik kala melihat seseorang yang disebut papanya. Genggaman tangan Eva makin erat menggenggam tangan Andin. Dia ingin mencegah ibunya untuk bertemu lelaki yang mirip dengan ayahnya itu. Sayang, kamu kenapa? Tanya Andin menyadari perubahan tingkah putrinya. Itu bukan papa, Ma. Sial. Suara Eva hanya tertahan di tenggorokannya. Pria yang memakai kemeja putih bergaris-garis itu mendekati mereka dengan berjalan. Oh, bukan. Dia sedikit melayang, hanya Eva yang bisa melihat hal itu. Sedangkan Andin, dia tidak menyadari kejanggalan itu. Ayo, ajak Berlin pelan. Tatapannya tajam menatap Eva, dingin seperti menusuk ke jantungnya. Eva pun mati kutu. Bocah perempuan itu tidak berani menatapnya kembali. Dia memilih menunduk dan berpura-pura jika lelaki itu adalah ayahnya. Eva menunggu waktu yang tepat untuk membongkar misteri ini. Ayo kita stop taksi mas, ujar Andin penuh semangat. Jelas saja dia bersemangat. Selain jalan-jalan, dirinya juga menjauhkan Berlin dari Mayang. Perempuan pelakor itu sangat mengerikan daripada hantu. Itu, tunjuk Berlin. Eva dan Andin pun menoleh ke belakang. Lagi-lagi mereka dibuat bingung dari mana datangnya taksi. Sebelumnya, di belakang mereka tidak ada apa-apa. Benar-benar hanya ada mereka. Gadis 7 tahun itu merasa ragu, tetapi dia tidak bisa berbuat banyak. Selain ketakutan besar sebagai alasannya, dia juga tahu jika Andin tidak akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Eva. Ingin memberitahu Andin pun itu percuma. Lidahnya Eva mendadak keluh dan kebas. Dia mendadak tidak bisa berbicara. Dan sepanjang jalan, Eva hanya diam saja. Dia mencari tahu dengan melirikkan matanya, melihat dari ujung ekor matanya. Di dalam mobil berwarna biru itu, mereka membisu. Mereka tak saling bicara. Eva menyadari jika ada yang tidak beres. Dimulai dari sang sopir yang diam saja. Wajahnya pucat seperti sosok yang mengaku sebagai ayahnya. Kemudian taksi ini pun bergerak pelan, bahkan tidak seperti kendaraan pada umumnya. Mereka itu melayang. Namun Andin dan Eva belum tahu hal itu. Eva, panggil lelaki yang duduk di samping si Andin. Eva menoleh ragu, tetapi harus dipaksakan menoleh. Iya pak. Keduanya pun saling berpandangan. Eva menatap canggung sekaligus ngeri. Sementara itu, sosok yang mirip dengan ayahnya mengukir senyum datar tanpa ekspresi. Bulu kuduk Eva berdiri. Dia cepat-cepat mengalihkan pandangannya keluar jendela. Lagi-lagi dia menangkap kejanggalan. Di luar sana banyak orang-orang hanya berdiri mematung dengan ekspresi datar dan tatapan yang kosong. Bocah kecil itu meringkuk memeluk tubuhnya sendiri. Ini ada hal yang tidak beres.